Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Fa idza dakhaltum buyutan, maka kalau kalian memasuki buyutan rumah-rumah, rumahnya orang, fa idza dakhaltum, maka kalau kalian masuk buyutan rumah-rumah, fasallimu, maka mengucapkanlah kalian salam, mengucapkanlah kalian salam, mengucapkan doa semoga selamat, semoga selamat ala anfusikum, atas diri kalian. Apa maksudnya ini? Wallahu alam. Jadi kalau orang itu mendoakan orang lain selamat, itu sama aja mendoakan dirinya sendiri. Jadi Allah menyuruh orang-orang beriman untuk salam kepada orang-orang yang punya rumah yang dia masuk itu. Itu sama aja salam untuk diri kalian sendiri. Karena sebetulnya kita ini dengan orang lain yang sama-sama beriman kan satu jasad ya. Kita mendoakan teman kita selamat ya sama aja kita mendoakan diri kita selamat. Kalau kita mendoakan teman kita hancur juga sebetulnya mendoakan bagian dari diri kita hancur. Maka orang yang suka doakan buruk orang lain itu sebetulnya kurang waras. Mikirnya itu kurang dalam gitu. Karena umat Islam ini kalau kuat manfaatnya sampai kepada kita. Kalau melemah kerugiannya sampai pada kita. Kalau celaka kecelakaannya sampai kepada kita. Maka kalau kita ini punya rasa ummati sebagai satu umat, perasaan umat yang sekarang ini perlu dikuatkan lagi, maka dengan umat itu jadi bisa timbul sayang. Orang itu bagaimana melihat umat Islam ini walaupun amalan yang paling lemah, ini dengan sebab dia ini barokahnya menyebar ke seluruh dunia, baik pun yang sudah beriman ataupun yang belum beriman, baik pun manusianya ataupun jinnya atau hewan-hewannya. Begitu di dunia ini tinggal orang yang beriman tinggal satu, dan yang satu pun dia hanya punya iman tanpa ada amalnya, andaikan barokahnya imannya satu orang itu menyebabkan dunia tidak terjadi kiamat. Nyapa ndongakne barang wong sak penake dhewe didongakne. Itu renungan yang kurang tuntas. Fa idza dakhaltum, maka kalau kalian memasuki buyutan rumah-rumah, fasallimu, maka salamlah kalian pada penghuni rumah, ala anfusikum. Ini kalau terjemah bebasnya, yang berarti salam kalian pada penghuni rumah itu juga salam pada diri kalian sendiri. Tahiyatan, dengan penghormatan, min indillah, dari sisi Allah. Jadi antara artinya tahiyah dalam ayat ini seperti dalam ayat surat An-Nisa, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maksudnya mengucapkan salam itu salam yang telah diajarkan dari sisi Allah lewat Rasulullah, yaitu di antara uslubnya yang masyhur lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaksudnya tahiyatan min indillah itu penghormatan yang diajarkan dari Allah, yaitu penghormatan orang Islam kepada orang Islam yang lain, yaitu memintakan teman muslimnya itu biar diselamatkan, disayang dan dibarokai oleh Allah. Jadi kalau kita pengen menghormati orang lain, sebelum dengan apa-apa ada yang terpenting. Ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah datangkanlah kebaikan kepada dia. Barokah itu kebaikan, mubarokah
dibarokai, didatangi kebaikan. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Warahmatullah, semoga kamu disayang Allah. Wabarakatuh, semoga Allah datangkan sekian banyak kebaikan kepada kamu. Ini tahiyatan min indillah. Mubarakatan, yang tahiyah tadi dibarokai, di dalamnya ada kebaikan, dibarokai, thayyibatan, yang baik, yaitu bunyinya di antara yang diajarkan Nabi lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian riwayat ada tambahan wa maghfiratuh, tapi itu tidak riwayat yang biasa digunakan oleh umat. Maksimalnya sampai wabarakatuh. Ini tentu saja kalau di dalam luar sholat. Kalau dalam sholat yang diamalkan oleh madhab 4 semuanya sama, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada tambahan wabarakatuh. Biar apa ya? Biar tahu kalau di luar sholat dan dalam sholat itu ada tertib yang berbeda, di antaranya tertib salam. Nah, kita dengar di mana-mana salamnya sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan wabarakatuh, harus ceramah piye iki wabarakatuh doan tangan. Memang beda. Allah. Wa kharraja Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadihi an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu, barang siapa menyukakan dia, alla yajida syaitanu, setan tidak menemukan indahu di sisi dia, ta'aman makanan wala maqilan, dan juga tempat untuk tidur siang, wala mabidan, dan juga tempat untuk menginap waktu malam, falyusallim idza dakhala baitah, maka dia supaya mengucapkan salam kalau dia memasuki rumahnya. Kalau orang memasuki rumahnya salam, setan nggak bisa masuk, nggak bisa ikut makan di sana, nggak bisa ikut tidur siang, nggak bisa ikut tidur malam. Akhirnya rumahnya bersih dari setan, akhirnya mengurangi risiko kenakalan di rumah. Kadang-kadang orang itu sudah didik rumahnya itu dengan semua pendidikan, tapi dia lupa mengucapkan salam, akhirnya setan masuk terus ke rumahnya. Akhirnya pendidikan-pendidikan tadi belum cukup untuk mengislahkan, memperbaiki rumah tersebut. Karena rumahnya di samping jadi tempat pendidikan juga jadi markasnya demit. Dan setan itu tentu saja akan selalu usaha berbuat pelanggaran-pelanggaran dan ngajak pelanggaran. Wal yusami, dan supaya dia mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Di antaranya bismillah. Ala ta'amihi, atas makanan dia, mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau nyimpan makanan juga baca bismillah. Wal yusami ala ta'amihi ini artinya jadi luas, makan, minum, dan menyimpan. Sebagaimana keterangan yang lebih luas dalam urusan kapan sih diarahkan orang itu baca bismillah. Di antaranya sebelum makan, sebelum minum, di antaranya ketika menyimpan barang-barang, menyimpan minuman-minuman, makanan-makanan. Kita nyimpan minuman kita dengan bismillah biar minumannya tidak diseruput oleh setan. Kadang-kadang orang itu semangat, dari kelas itu masih semangat, masuk rumah lupa mengucapkan salam, sudah masuknya dibarengi oleh setan. Kemudian tidur juga lupa baca doa-doa penjagaan, akhirnya tidurnya dibarengi oleh demit. Bangun tidur nyeruput minuman atau makan makanan yang dia tidak mengucapkan bismillah atas makanan itu, akhirnya sempurna jadi temannya demit dalam makan dan minum. Akhirnya bangun tidur sudah seperti demit.
Maksudnya semangat ngaji jadi semangat bolos. Asalnya semangat amal agama jadi semangat melanggar agama. Gara-gara nggak menjaga adab-adab sunnah. Maka kita perhatikan adab zahir, adab batin kita perhatikan. Adab ketika waktu taklim kita perhatikan. Kita baca Quran perhatikan biar semua kebaikan-kebaikan itu bisa kita serap dengan sebaik-baiknya. Adabnya taklim minimal apa? Al-ta'zim wal ihtiram, memuliakan, mengagungkan. Apalagi istihdharul fadhail, menghadirkan apa sih untungnya saya taklim ini. Ini majelis yang didatangi Nabi ya, majelis taklim ini, karena dari taklim itulah muncul semua kebaikan. Taklimnya adalah untuk mendengarkan firman Allah, sabda Nabi yang di dalamnya ada arahan kesuksesan. Tanpa ilmu orang itu nggak mungkin bisa amal agama, itu nggak mungkin. Padahal amal agama itu adalah untuk jalan satu-satunya menuju ridhonya Allah. Terus at-tasdiq wal yakin, membenarkan, meyakini arahan-arahan agama. Kemudian yang keempat apa? Niyatul amal wa at-tabligh, niat mengamalkan dan niat menyampaikan. Minimalnya begitu itu. Belum lagi berwudu, belum lagi bersiwak, belum lagi menghadap kiblat dan seterusnya. Dulu ada seorang temannya ayah kami, termasuk orang pintar, di satu daerah nggak jauh dari sini. Maka dia ini ngajar, santrinya lumayan banyak. Maka kalau dia ini musafahah dengan orang-orang yang datang pada beliau, ketika ngajarnya sering dengan berbaring katanya, ya seenaknya lah. Kemudian kalau salaman dengan orang, wabil khusus santrinya, itu salamannya tidak melihat orangnya, tapi begini. Jadi tangannya dihulurkan ke belakang badan, terus dia nggak melihat orang yang salaman itu siapa, wajahnya bagaimana. Nah, kan oleh ayah kami karena itu temannya, Kang nggak boleh begitu, itu nggak adab. Taklim begitu nggak adab, musafahah dengan santri begitu itu nggak adab, nggak boleh. Dia tidak gubris. Akhirnya tidak berapa lama Allah cabut keinginan orang-orang mondok di situ itu, sampai satu pun nggak ada santri yang tersisa. Jadi akhirnya ya berbaring sendiri, mau salaman dengan siapa juga nggak ada. Nah. Jadi dengan adab itu kita ini nggak tahu dapat ilmu seberapa, itu nanti barokah. Tapi kalau nggak ada, walaupun sepertinya dapat banyak, nggak ada barokahnya lah, nggak ada kebaikannya, akhirnya nggak bisa ngamalkan, nggak ada pilihan dari Allah. Maka di samping itu semua, ini adab-adab yang barusan kita baca itu kita praktekkan. Insyaallah. Maulaya